Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat Delima. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu tertulis pada kitab Yeremia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kerap kali melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka, yang menjadikan kita seseorang yang jauh daripada kehendak Tuhan. Demikianlah yang terjadi kepada kehidupan bangsa Yehuda, bangsa Israel, yang dimana mereka sudah jauh dari apa yang diperintahkan Tuhan. Terlebih kepada para raja-raja yang memimpin pada saat itu. Raja-raja yang tidak lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Raja-raja yang hanya memakai kekuasaannya, yang hanya tahu mengatur dan mengambil keuntungan dari masyarakat-masyarakatnya, sehingga jauh daripadanya raja yang takut akan Tuhan. Sehingga pada saat itu bangsa Israel, bangsa Yehuda menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang tidak memiliki kemampuan membantu dan memberi berkat kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, itu juga terjadi pada kita saat ini. Di dalam kehidupan kita, kita sering melakukan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang dimana kita lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kemuliaan nama Tuhan. Melalui perikop ini, bangsa Israel diingatkan akan seruan kembali kepada Tuhan, yakin dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati. Kepada kita, saudara-saudari yang memiliki kedudukan, yang memiliki tanggung jawab sebagai pengayom di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sintua, tidak hanya pendeta, Bible Pro, guru huria, diakones, melainkan semua orang yang percaya, yang mengemban tugas mengayomi masyarakat, baik dalam pemerintahan dan sebagainya. Sudah sampai di mana kita melakukan tugas-tugas kita? Sudah sampai di mana kita benar-benar mengemban tanggung jawab itu dengan rasa takut akan Tuhan? Apakah kita lebih mementingkan diri kita, yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Atau kita benar-benar sudah sungguh-sungguh mengemban tanggung jawab itu? Melalui perikop ini kita diingatkan sebagai seorang gembala, pengayom yang memelihara kawanan domba-dombanya. Tentunya gembala-gembala atau permahan yang diartikan melalui perikop ini tidak sama pemahaman dengan pengembala-pengembala yang ada di bangsa kita atau di ranah tanah Batak, yang dimana ketika kita marmahan atau mengembalakan, sering kita berada di belakang, tidak di depan, sehingga kita hanya tahu memukul, mencambuk. Di tengah-tengah kehidupan gerejawi juga bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang memiliki peran sebagai parhalado, sebagai hamba Tuhan? Apakah kita parmahan yang berada di depan ketika domba-domba itu mulai sesat? Apakah kita mau balik ke belakang untuk menjemputnya, merangkulnya kembali? Karena hal ini sering terjadi di dalam gereja-gereja. Ketika gereja-gereja memberikan siasat gereja kepada
jemaat yang terkena sanksi gereja, kita hanya tahu mamisang dan taingo marmahan. Olan kesalahan nedo terus tampit-ungkit alai dan tato-butogu ibana. Asa mengarajumi dosana, asa betul-betul mula ibana syadalan naso situni. Melalui perikop ini, Tuhan menjanjikan seorang gembala yang berpengetahuan dan berpengertian, yang dimana itu dikatakan pengembala yang berhikmat dan bijaksana. Biarlah melalui perikop ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang tanggung jawab. Bagaimana ketika sesuatu hal dibebankan kepada kita. Apakah kekuasaan merupakan suatu senjata bagi kita untuk membalaskan dendam? Apakah kekuasaan menjadikan kita karakter yang berubah jauh daripada Tuhan? Atau kekuasaan membuat kita melatih diri, menjadikan kita karakter yang bertanggung jawab? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan begitu setia kepada kita. Tetapi kita kerap kali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Melalui seruan ini, Tuhan mengajak, memanggil kembali supaya domba-domba yang selama ini tersesat dapat diselamatkan. Kita bisa membaca kembali di Yeremia 4 ayat 1 dikatakan, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku." Mungkin pada saat ini bukan dewa-dewa Baal yang lebih kita percayai, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi materi dan jabatan dan kepentingan lain. Apakah itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Biarlah seruan pemanggilan untuk kembali melalui firman ini, kita membuka hati dan pikiran, kita mengingat bahwasanya walaupun kita berdosa, walaupun kita selama ini kerap kali membuat hati Tuhan terluka, tetapi Dia sedang menunggu. Dia sedang menginginkan kepulangan kita, supaya kita berada di dalam jalur yang dikehendaki Tuhan. Biarlah saudara-saudari, sahabat delima, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita suatu tanggung jawab bagi kita orang Kristen, yaitu setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas iman kita. Dan ketika diberikan tanggung jawab kepada kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengayomi masyarakat, biarlah rasa takut akan Tuhan hadir di dalam hati kita. Biarlah iman yang daripada Tuhan itu mengajarkan kita menjadi karakter yang berintegritas, yang memimpin di dalam rasa takut akan Tuhan. Amin.